Halo, saya Dr. Astri Indah Prameswari, spesialis paru dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai apa yang bisa dilakukan saat menjalani isolasi mandiri di rumah saat terkonfirmasi positif COVID-19. Yang pertama, sediakan oximeter di rumah Anda. Oximeter berfungsi untuk mengukur saturasi oksigen di dalam tubuh. Sehingga Anda harus waspada bila saturasi oksigen di dalam tubuh Anda berada di bawah 95, terutama bagi Anda yang tidak memiliki riwayat sakit paru. Kedua, gunakan cairan pembilas hidung yang berfungsi untuk membantu membersihkan dan melancarkan saluran pernafasan. Lakukan pembilasan sebanyak 3 kali sehari. Yang ketiga, lakukan berkumur dengan menggunakan obat kumur antiseptik sebanyak 3 kali sehari. Ini berguna untuk membersihkan virus yang ada di rongga mulut dan tenggorokan Anda. Yang keempat, lakukan latihan pernafasan secara berkala dapat menggunakan alat bantu seperti sedotan dan gelas berisi air yang diberi cairan antiseptik. Caranya, tarik nafas, lalu buang nafas melalui sedotan secara perlahan sampai udara di dalam paru kita terasa habis. Dengan membuang nafas panjang, itu akan membantu untuk mengeluarkan udara kotor dari paru Anda. Kelima, kondisikan tidur Anda dalam posisi tengkurap sesering mungkin dengan menggunakan bantal yang menopang bagian dada dan wajah Anda. Mengapa hal itu penting? Karena dalam keadaan tengkurap, pertukaran oksigen dalam paru menjadi lebih lancar. Yang terakhir, tetap konsumsi obat dan vitamin seperti vitamin C, vitamin B3, dan zinc sesuai anjuran dokter. Dan bila kondisi Anda semakin memberat, segera periksakan diri Anda ke rumah sakit atau melalui layanan telekonsultasi. Yang harus Anda ingat, walau Anda telah sembuh dari COVID-19, Anda tetap bisa terinfeksi kembali. Patuhi protokol kesehatan dan jalani pola hidup sehat. Kalian tahu nggak, obat anti-COVID itu udah ada sejak dulu. Hampir gratis, ada di mana-mana, dan sangat mudah digunakan. Obat itu namanya masker. Saya tahu teman-teman pasti udah mati rasa dengar kata masker. Tapi bosan tidaknya kita nggak ada hubungannya dengan ampuh atau tidaknya masker ini. Memakai masker betul-betul mengurangi risiko penularan. Tapi ya sama seperti semua obat, cara pakainya harus benar, baru terasa khasiatnya. Yang pertama, anggap saya menular walaupun saya merasa sehat. Anggap dari hidung dan mulutmu keluar virus-virus yang dengan mudah tertahan jika kamu menggunakan masker. Masker itu ampuh, yang bikin dia nggak ampuh adalah keteledoran kita ketika menggunakannya. Yang kedua, anggap seseorang menular walaupun saya kenal dengan orang itu. Ini adalah kesalahan paling besar yang sering kita lakukan sebagai makhluk emosional. Seorang teman lama yang baru datang dari luar kota dan kita tidak tahu riwayatnya, jauh lebih mungkin membawa virus dibanding teman satu kos yang nyebelin banget sumpah, tapi dia nggak pernah keluyuran dan nggak pernah ketemu orang. Selalu pakai maskermu untuk orang-orang yang kamu nggak suka dan juga untuk orang-orang yang kamu suka. Obat anti-COVID ini beneran ampuh, apalagi ditambah dengan memperhatikan ventilasi dan menjaga jarak dan sentuhan. Ribut-ribut kenapa masih banyak orang yang keluar rumah gak akan menemukan jawabannya, karena semua orang punya jawaban yang berbeda-beda. Kenyataannya, hari ini kita semua pasti akan keluar dan bertemu dengan orang lain. Memakai masker adalah obat paling ampuh yang kita punya saat ini untuk memperlambat penyebaran virus COVID-19. Satu lagi, jangan sungkan jika menegur orang yang tidak pakai masker. Tegurlah baik-baik pakai hati, saya yakin yang ditegur juga akan tahu diri. Obat anti-COVID ini bukan jadi alasan kita menyepelekan dan membuat kita jadi tidak bertanggung jawab. Tetapi ketika kita harus keluar dan bertemu orang, masker yang digunakan baik dan benar akan ampuh melindungi kita dan mereka yang ada di sekitar kita. 14 Oktober 2020 merupakan hari yang paling mengejutkan untuk saya pribadi karena pada saat itu saya terdiagnosa positif COVID-19 dengan hasil swab positif. Saat itu banyak sekali yang menjadi pemikiran saya, tidak hanya keluarga tetapi juga orang-orang yang berada dalam pengobatan saya. Selanjutnya, ketika sampai di rumah, suami menawarkan saya untuk mengkonsumsi bubuk kuning yang merupakan
bubuk yang didapat dari temannya yang bernama Pak Guntur dan Pak Bintoro. Saat itu apapun saya lakukan. Suami menawarkan untuk mengkonsumsi 2x2 saset. 3 hari sebelum saya masuk ke Wisma Atlet, gejala saya berupa anosmia atau hilangnya rasa penciuman hilang dalam waktu 3 hari. Ketika saya masuk ke Wisma Atlet, saya sudah bisa mendapatkan penciuman saya dan melanjutkan pengobatan dari Wisma Atlet berupa obat COVID lini pertama. Ditambah dengan mengkonsumsi obat ini 2 kali 1 saset. Saya menjalani pengobatan dan isolasi di Wisma Atlet hanya dalam waktu 7 hari. Dalam waktu 7 hari, pada tanggal 26 Oktober 2020, saya kemudian mendapatkan hasil swab sudah negatif. Karena kondisi saya sangat baik, jadi saya diperkenankan untuk pulang. Dan pada tanggal 3 November 2020, saya sudah bisa berdinas kembali aktif sebagai dokter di Satuan Militer. Terima kasih untuk Mas Guntur dan Mas Bintoro. Untuk teman-teman yang masih dalam proses pengobatan, tidak usah perlu khawatir karena obat ini bersifat gratis. Semoga kedepannya COVID-19 bisa cepat hilang dari muka bumi ini, terutama di Indonesia. Dan kita semua bisa kembali sehat dan juga beraktivitas dengan normal. Salam sehat selalu.